Jadi gimana? Mau langsung tanya atau saya kasih statement atau gimana? Dari mengapa tadi vonisnya mati dan ada DO juga Pak, gimana Pak? Bisa cerita Pak? Saya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari PES dalam menghadiri persidangan Dr. Ari atau Mas Slamet ini. Baik, terkait tadi ada putusan ya, kita kan sudah tahu ya, putusannya kan mati. Kemudian ada salah satu hakim kita yang melakukan dissenting opinion ataupun DO ya. Nah, itu untuk dissenting opinion atau perbedaan pendapat ataupun DO tersendiri itu sebagaimana kita tahu itu di dalam undang-undang sudah diatur. Pertama dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ya, undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan juga undang-undang Mahkamah Agung juga ya. Itu ada dalam pasal 30 undang-undang Mahkamah Agung itu disebutkan bahwa di ayat 3 di pasal 30 tersebut, apabila terdapat salah satu anggota majelis hakim yang berbeda pendapat harus dituangkan secara tertulis di dalam putusan tersebut. Seperti itu. Jadi dalam undang-undang pun kita ketahui itu diatur, jadi diperbolehkan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tahu kan sebelumnya kita di Mahkamah Konstitusi juga ada DO juga kan. Nah, kemudian di pengadilan yang lain juga ada DO. Seperti itu. Dan juga itu merupakan asas kemandirian dari hakim sebagaimana juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat itu diatur juga. Jadi majelis hakim atau kekuasaan kehakiman di situ itu mempunyai asas di situ yang memperbolehkan atau juga wajib dari hakim tersebut untuk itu mempunyai yang namanya asas kemandirian. Asas kemandirian itu merdeka atau merdeka dari intervensi terhadap segala pihak. Nah, di sini jadi walaupun di sini kita tahu bahwa majelis adalah ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tersebut tidak punya hak untuk mengintervensi dari hakim anggota tersebut. Jadi di situ intinya dari mengapa ada di suatu putusan itu terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Pak, tadi kan juga nih extraordinary crime ya, itu bisa dijelaskan sedikit Pak poinnya Pak. Mengapa disebut kejahatan luar biasa? Kejahatan luar biasa karena di situ ada namanya menghilangkan nyawa, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian di situ juga tadi kita tahu bukti yang dapat mengenai pembunuhan berencananya dan juga korbannya pun banyak. Jadi juga kenapa disebut extraordinary crime. Berarti dari kombinasi semuanya terbukti berarti Pak? Iya. 4 ya? Jadi di situ kan ada dakwaan berupa kombinasi. Iya. Dakwaan kombinasi itu tadi kan ada pembunuhan berencana. Satu itu pembunuhan, terus kemudian pembunuhan berencana, dan ini itu berarti kumulatif ya. Dan uang palsu, dan lagi ada namanya penipuan secara bersama-sama. Yang main sama putri itu kan, itu bersama-samanya di situ. Jadi di situ terkait mengenai ada hakim yang itu untuk materi putusan, saya mohon maaf tidak bisa mengutarakannya kenapa harus ada itu materinya apa. Itu dengan nanti boleh mengunggah atau enggak mendownload dari direktory putusan. Nanti di situ ada pertimbangan. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sebagai juru bicara? Ya, saya juru bicara di sini. PN ya. Saya bukannya Pak Arif karena dia kan majelis. Iya. Pak Adi mengutarakan putusan sendiri. Oke. Jadi harus didouble. Siap. Terkait tadi putusan hakim terkait dengan terdakwa seperti apa nih? Oke, terima kasih. Tadi kita sama-sama mendengarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memutus bahwa terdakwa Tohar ini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kami sebelumnya dalam surat tuntutan menyampaikan bahwa tuntutan pidana kepada terdakwa adalah pidana mati, dan hari ini putusan yang dibacakan majelis sependapat dengan apa yang kami tuntut, yaitu pidana mati. Akan tetapi tadi dalam persidangan terdakwa menyampaikan bahwa atas putusan majelis hakim tersebut terdakwa menyatakan banding, dan kami pikir-pikir, tapi karena terdakwa banding, kami nanti juga akan menyatakan banding agar nanti bisa mengcounter apa yang menjadi alasan terdakwa mengajukan banding. Jadi itu.
Itu prosesnya gimana Pak? 7 hari gitu gimana? Jadi kami dalam persidangan tadi menyampaikan pikir-pikir, tapi karena tadi terdakwa banding, dalam waktu 7 hari itu pun kami akan menyatakan banding juga. Iya. Berarti nanti di pengadilan tinggi gitu Ya, Pak? nanti di pengadilan tinggi akan diperiksa apakah yang diajukan terdakwa tadi putusannya apakah sama atau beda. Nanti kita ikutin aja putusannya seperti apa. Terima kasih Pak ya Pak.